Shalom, selamat malam buat kita semua. Shalom. Apa kabar? Kita bersyukur ya malam hari ini Tuhan boleh hantarkan kita dari rumah kita masing-masing. Kita boleh bertemu di rumah Tuhan dalam keadaan yang baik. Ya, kita doakan supaya hari ini tidak turun hujan ya, karena sudah dari tadi duduk-duduk ya. Ya, kita juga masih berharap nanti saudara-saudara kita yang lain, teman-teman yang sudah kita undang boleh menyusul sampai di tempat ini dalam keadaan baik juga. Kita akan memulai ibadah penginjilan dan KKR kita di malam hari ini. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kita boleh sampai di Rabu pertama di bulan November ya. Nanti kita akan bertemu kembali di Rabu ketiga. Kita berharap nanti supaya semakin banyak yang boleh Tuhan hantarkan hadir di tempat ini, supaya hari ini kita juga boleh bersama-sama mendengar Tuhan, boleh disegarkan kembali oleh firman Tuhan, boleh dikuatkan, boleh kita mengerti juga bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Kita akan menyanyikan lagu pujian kita dari nomor 2 dari kertas lagu yang sudah dibagikan tadi ya, bertemu dalam kasih-Nya. Ya, hari ini kita bertemu oleh karena kasih Tuhan. Kita berkumpul karena anugerah-Nya ya. Cinta kepada kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin kita tidak ada bersama di sini. Karena ada kasih Tuhan yang sungguh mengasihi kita, makanya hari ini kita bisa bertemu. Ya, seperti apa kasih Tuhan itu?
Kasihnya bukan hanya sekedar bilang, aku mengasihimu, bukan sekedar begitu. Bukan hanya mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bukan hanya memberikan berkat-berkat secara duniawi ya. Anak-anak lulus sekolah, ya kan? Tiap hari masih bisa makan. Ada uang untuk ditabung mungkin ya. Ada uang beli rumah. Tapi ada hal yang lebih besar yang Tuhan sediakan, yaitu dosa kita bisa diampuni. Kita yang bercacat celah, bernoda, kita yang sebenarnya kotor oleh karena dosa, tapi Tuhan sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Itulah kasih yang paling besar, yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari siapa-siapa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikannya. Kita mau menaikkan pujian kita dari nomor 10, jika engkau ingin dibebaskan. Tuhan sudah datang ke dalam dunia, tapi maukah kita dibebaskan oleh Tuhan itu? Ya, ketika Tuhan menawarkan kasih-Nya, menawarkan pembebasan, menawarkan pengampunan dosa, maukah kita diampuni dosanya? Jika engkau ingin dibebaskan, besar kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Kita naikkan pujian kita, jika engkau ingin dibebaskan. Benar ya Tuhan, ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus yang mampu mengampuni kami, yang bisa menyelamatkan kami dari dosa kami. Tuhan, kami bersyukur oleh karena nama Tuhan hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Hari ini anak-anak Tuhan sudah Tuhan hantarkan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh Tuhan hantarkan. Kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh hadir hari ini. Biarlah kami boleh mengerti betapa besar kasih Tuhan bagi kami. Ketika kami masih di bumi ini, kami punya Tuhan yang harus kami sembah. Kami punya Tuhan yang harus kami muliakan di dalam hidup kami, yang harus kami undang juga di dalam hati kami. Tuhan, kiranya hari ini Tuhan yang akan memberkati kami lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh
menguatkan hati kami, boleh meneguhkan hati kami, boleh mengingatkan kami bahwa ada Tuhan yang sungguh mengasihi kami, supaya kami boleh mengenal Tuhan yang mengasihi kami itu, sehingga kami boleh percaya ya Tuhan dari dalam hati kami bahwa Engkaulah Tuhan yang mampu menyelamatkan kami dari dosa kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang akan mengurapi dia, biarlah Tuhan yang akan menolong dia untuk berkata-kata, Tuhan yang akan memampukan, menguatkan, supaya hamba-Mu boleh menyatakan isi hati Tuhan bagi kami hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir Tuhan, atau mungkin dalam perjalanan. Tuhan yang akan menolong mereka, menibahkan mereka di tempat ini, supaya bersama-sama kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan acara kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kalau ada orang sakit nih, demam atau batuk atau sakit perut, biasanya kalau kita tawarkan makanan, kira-kira suka nggak? Mau nggak makan mie gitu? Nggak suka. Kalau kita tawarkan hal yang biasa, dia suka nih. Misalnya suka jus, mau dibelikan jus? Enggak selera, gitu ya. Tapi kalau ditanya, kamu mau apa? Saya pernah punya teman sedang sakit. Saya tanya, kamu mau apa? Aku mau sehat, katanya. Ternyata ketika sedang sakit, makanan yang biasa kita sukai pun bukan hal yang penting, ya. Yang mau adalah sehat. Aku mau sehat. Kalau udah sehat, nggak usah makanan yang disukai pun habis ya. Suka biasanya makan mie goma, dikasih biskuit aja udah enak itu. Kalau sehat. Kalau hari ini Tuhan tanya kita mau apa, kira-kira kita jawab apa ya sama Tuhan? Mau apa kamu nakku? Mau apa kita? Nanti bilang sama Tuhan ya masing-masing. Siapa tahu Tuhan tanya nanti ya, mau apa? Kalau hari ini ada lagu, maukah senang katanya? Mau senang? Kalau ada pertanyaan mau senang? Mau ya. Mau senang ya? Ya, saya juga kalau ditanya mau senang, mau ya. Ada yang mau hidup susah di bumi ini? Ada? Belum ada ya. Aku pengen kali hidup susah. Pernah kita dengar orang bicara begitu? Enggak ya, pasti aku pengen kali hidup senang, hidup bahagia. Ya, bahagia versi masing-masing. Tapi hari ini kalau Tuhan tanya maukah senang? Kalau kita bilang mau, ya supaya senang, sambut Yesus di dalam hati. Itu yang akan memberikan kita kesenangan yang abadi. Ya, mungkin di bumi ini banyak kesenangan, tapi tidak kekal ya. Orang yang punya banyak uang mungkin senang, tapi mungkin banyak juga pergumulan yang mereka alami ya, sehingga uang yang banyak tadi pun bisa juga nggak lagi membuat senang. Ya, hari ini kalau kita mau senang, kita sambut Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kita nyanyikan pujian ini. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Masana Bengkiting ya. Setelah ini kami persilakan kita nyanyikan maukah senang. Sambut Yesus di
jua-jua untuk yang kita masih 2 suku ya di sini ya. Iya, nanti kita doakan kita bisa bertambah suku yang lain. Iya. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang sampai saat ini menyertai kami, menjagai kehidupan kami. Jikalau satu hari ini Tuhan, di dalam aktivitas kami, Tuhan sudah menolong kami. Dan malam ini kami mau memberikan waktu kami untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti kebenaran. Ajari kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami untuk mengajari kami. Hamba-Mu yang di dalam keterbatasannya juga menyerahkan diri, supaya Tuhan juga yang menolong. Kami menyerahkan kami semuanya di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Iya. Tadi ditanya oleh MC, kalau ditanya maukah sesuatu yang Tuhan tawarkan, mungkin kita punya konsep sendiri ya. Oh, aku mau ini. Aku mau ini. Kita punya masing-masing jawabannya. Nah, mari kita lihat ya, dari ada seorang yang mungkin sudah tahu ceritanya, sudah sering dengar cerita firman Tuhan ini. Kita baca dari Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5. Kita baca nanti dari ayat 1 sampai 18. Ya. Sudah dapat? Kita baca bergantian ya. Saya baca dari ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan anak-anak kami semuanya baca ayat yang genap dan sampai selesai kita baca firman Tuhan ini. Ya, saya baca dari judulnya Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Saya baca ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilangmu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilangmu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat,
Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, terima kasih. Nah, dari perikop ini kita bisa lihat pada ayat yang pertama itu dikatakan bahwa ada perayaan orang Yahudi. Orang Yahudi ini punya banyak perayaan. Mereka punya banyak hari raya di dalam agama mereka. Dan di sini dicatat Yesus ada di sana. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem untuk melewati di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Berarti Tuhan Yesus ketika masuk ke serambi itu, yang tadi dikatakan dia ada 5 serambinya, siapa aja yang ada di sana? Mari kita lihat ya. Di sana ada orang sakit banyak ya. Dicatat di dalam firman Tuhan ini bahwa ketika Yesus masuk ke dalam pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda dan ada 5 serambinya. Nah, bisa nggak kita bayangkan suatu rumah punya 5 serambi dan di tengahnya ada kolam. Di tiap serambi ini ada banyak orang sakit yang berkumpul di sana. Dan harapan mereka sewaktu-waktu kalau air yang di dalam kolam ini berguncang, siapa yang pertama sekali masuk, dia akan sembuh. Ini salah satu konsep ataupun pemikiran di dalam setiap orang yang sakit yang ada di serambi itu. Nah, mari kita lihat di ayat yang keberapa ini? Keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga jenis penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saya baca ya sampai ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Nah, saya mau soroti kepada orang yang lumpuh ini. Tadi Yesus waktu masuk di dalam pintu gerbang domba, banyak dilihatnya orang sakit di sana. Tapi Tuhan Yesus punya satu tujuan. Ketika Yesus masuk, dia melihat. Dia tahu keadaan orang itu. Sudah 38 tahun dia sakit. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak kami semuanya, adakah iman kita kalau Tuhan Yesus itu melihat kita dan Tuhan Yesus itu tahu keberadaan kita? Kalau si lumpuh ya, saya buat namanya ya. Kalau yang penyakit lumpuh ini tadi, Tuhan tahu keadaannya. Sudah 38 tahun dia sakit. Nah, mari kita lihat ke dalam diri kita. Apa yang Tuhan tahu tentang kita? Satu dulu, kalau kita lihat dari firman Tuhan, Roma 3 ayat 23, mungkin itu sudah familiar, sudah kita hafal. Semua orang sudah berdosa atau berbuat dosa. Nah, masukkah kita di dalamnya? Allah tahu akan hal itu? Apakah Allah melihat dari surga bahwa aku ini orang berdosa? Iya. Di sini tadi Tuhan Yesus hanya menemui satu pribadi yang sakit lumpuh. Padahal di sini ada dicatat ada banyak orang yang sakit. Di sana ada yang timpang, ada yang lumpuh, ada yang
buta. Nah, kalau kita menggunakan logika kita, kalau air itu bergoncang, kira-kira siapa yang terdahulu bisa masuk? Yang buta, dia nggak nampak kalau itu bergoncang. Yang lumpuh dia mau lari dia nggak bisa, karena nggak bisa jalan. Yang timpang mungkin lompat-lompat, oh yang lain udah duluan. Inilah pengharapan mereka kepada kolam itu. Nah, hari ini saya katakan tadi, Allah yang turun dari surga itu melihat kita di bumi bahwa aku ini orang berdosa. Dia tahu aku ini orang berdosa. Kalau yang sakit lumpuh itu tadi dia punya usaha untuk bisa sampai ke kolam itu supaya dia bisa sembuh, mungkin ya menunggu, tapi tetap aja didahului oleh orang lain. Mungkin manusia di bumi ini juga demikian. Kita tahu ada surga. Aku mau punya damai sejahtera itu. Tapi apa yang aku kerjakan? Saya punya gambar ya. Mungkin terlalu kecil kali ini. Bisa nampak? Di sini ada seorang manusia yang dia mendengar seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa semua manusia sudah berdosa. Dia dengar, oh aku tahu itu. Aku pengen ke sini hidup yang kekal. Apa yang dikerjakannya? Saya bacakan ya, dia berbuat baik. Dia buat kesalehan, pendidikan yang tinggi, dia berbuat amal. Bukankah itu baik semua? Sampaikah jembatan yang dibuat oleh manusia yang berdosa tadi kepada Tuhan? Kalau kita lihat jembatan yang dibuat oleh manusia yang pengen masuk kepada hidup kekal itu tidak sampai. Ternyata kalau aku membuat hal ini semuanya, tetap neraka tujuannya. Sama seperti orang yang lumpuh tadi, dia punya suatu konsep di dalam hidupnya. Aku harus yang pertama sekali masuk ke kolam itu supaya aku sembuh. Bagaimana dengan kita? Kalau aku tahu hari ini firman Tuhan katakan, semua orang telah berbuat dosa. Masukkah aku di dalamnya? Iya, karena aku manusia. Aku rajin berbuat ini semuanya. Tapi ini tidak sampai. Bisa kita lihat dari 1 Petrus 5 ayat 18. Boleh salah seorang membacakannya? Bisa dibacakan? 1 Petrus 3 ayat 18, maaf ya. 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Iya, terima kasih. Di sini dicatat bahwa Yesus itu, maaf ya, saya baca aja. Dia orang benar. Ia mati bagi dosa-dosa kita dan ia dibangkitkan untuk membawa kita kepada Allah. Berarti ada 3 hal yang Tuhan kerjakan dari dalam pribadinya. Yang pertama, dia orang benar. Kita akuikah itu? Atau masih sama seperti orang yang lumpuh tadi? Masih membuat prinsipnya sendiri,
supaya sampai kepada Allah itu? Gimana? Di sini Tuhan katakan, Dialah yang membawa kita ke surga itu. Nah, mari kita lanjutkan dulu ya. Dari Yohanes pasal 5 tadi. Saya bacakan untuk kita. Ya. Ayat 6 saya baca sekali lagi. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia di sana huruf besar kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Apa kata Tuhan? Maukah engkau sembuh? Kalau hari ini Tuhan katakan kepada kita, maukah engkau dapat bagian dalam kerajaan Allah itu? Maukah engkau punya tempat di dalam hidup kekal yang sudah aku sediakan? Apa kita bilang? Oh, enggak ada Tuhan yang membawa aku ke kolam itu. Itu jawaban orang lumpuh tadi. Kalau hari ini Tuhan katakan kepada kita, maukah engkau punya bagian di dalam hidup kekal itu? Apa jawaban kita? Mau. Berarti kita lebih bagus ya dari orang yang sakit lumpuh tadi. Kalau orang yang sakit lumpuh tadi, dia masih punya prinsip bahwa kesembuhan itu hanya di kolam Bethesda. Nah, hari ini kalau diperdengarkan kepada kita orang berdosa, Tuhan tawarkan, maukah engkau diselamatkan? Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat juga ya ayat berikutnya. Saya teruskan. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini jawabannya. Gak seperti kita ya. Nah, ayat 8 saya lanjutkan. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Rahasianya ketika orang yang sakit lumpuh itu bisa mengalami mujizat itu di dalam Tuhan Yesus kah atau yang mana? Di dalam Tuhan Yesus kah atau di dalam pribadinya dia? Ya. Tuhan Yesus berkuasa membuat mujizat. Tapi kalau dia nggak mau seperti yang tadi, nggak ada yang angkat aku ke sana, nggak akan terjadi mujizat. Tapi ketika Tuhan Yesus katakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau orang lumpuh bisa mengangkat tilam? Tidak ya. Dia nggak sanggup mengangkat tangannya saja pun nggak sanggup, mengangkat kakinya pun nggak sanggup. Tapi Tuhan bilang, ketika Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu. Ketika orang yang sakit lumpuh ini percaya kepada apa yang Tuhan katakan, pada saat itu juga mujizat itu terjadi. Nah, hari ini juga ketika aku tahu bahwa aku orang berdosa, dan aku tahu bahwa Yesus itu orang benar, Yesus itu mati bagi dosaku, dan Yesus itu yang sanggup membawa aku ke surga itu, kita akan memiliki keselamatan. Percaya akan perkataan Yesus, percaya kepada apa yang difirmankan oleh Yesus. Kira-kira apa ya yang selama ini yang sudah kupercayai tentang perkataan Yesus itu? Kita bisa koreksi ya. Kalau orang ini tadi yang mendengar firman Tuhan, kalau dikatakan dia orang berdosa, didengarnya firman Tuhan, kalau kita lihat sikapnya itu bagaimana ya? Sikap orang yang mendengar ini, pedulikah ini? Kalau
ketika ada yang berkata atau ketika ada firman Tuhan diberitakan, dia menoleh. Itu artinya dia peduli akan firman Tuhan yang dibagikan kepadanya. Nah, ketika dia mau percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi dia, dia percaya bahwa Yesus yang akan membawa dia ke surga, dia akan sampai kepada hidup kekal itu. Sama halnya juga kepada kita. Kalau hari ini kita tahu kita orang berdosa dan kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut, tapi ketika ada firman Tuhan katakan, aku percaya, hidup kekal itu juga akan menjadi bagian kita. Nah, mari kita lanjutkan dari perikop ini tadi. Tetapi hari itu hari Sabat. Kalau hari Sabat bagi orang Yahudi tidak bisa melakukan suatu pekerjaan. Tapi si lumpuh yang sudah disembuhkan oleh Yesus tadi, dia angkat tilam. Ada yang menegur orang Yahudi, kamu tahu nggak ini hari Sabat? Ngapain kamu angkat tilam? Kita nggak bisa loh bekerja hari ini, karena ini hari Sabat untuk Tuhan. Tapi apa dikatakannya? Orang yang sudah menyembuhkan aku dari lumpuhku ini, ia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka itu yang kukerjakan. Mungkin ketika ada hati yang sudah percaya kepada Yesus, ada hati yang mau datang kepada Yesus, banyak sekali hal-hal yang menggerogoti kita. Banyak hal-hal yang di bumi ini, ataupun teman terdekat kita sekalipun. Janganlah kau rajin kali, sok pendeta kali kau. Mungkin itu bisa dikatakan. Tapi yang lumpuh ini, apakah dia menghiraukan apa kata orang Yahudi tadi? Dia tetap menyatakan, aku melakukan ini karena aku disuruh orang yang sudah menyembuhkan aku. Padahal dia belum kenal siapa Tuhan Yesus ketika itu. Apa yang dia kerjakannya? Dia masuk bait Allah dan dia ketemu dengan Yesus. Apa dikatakannya? Apa kata Yesus kepadanya? Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu tidak terjadi lebih. Maaf ya, saya nanti salah. Ayat 14 saya mulai baca. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan Yesus peringati dia. Dan sikap orang yang sudah disembuhkan tadi, dia pergi ke bait Allah. Tandanya dia mau menyembah Tuhan. Dia tidak hiraukan apa kata orang Yahudi itu yang mengatakan, ngapain kamu angkat tilam? Tuhan bilang, jangan berbuat dosa lagi supaya keadaanmu tidak lebih buruk lagi. Iya. Tuhan Yesus peringati dia. Tuhan Yesus mengasihi orang yang sudah disembuhkannya itu. Jadi Tuhan beri peringatan supaya hidup orang yang sudah disembuhkan itu mau meninggalkan dosa. Dia mentaati apa yang Tuhan katakan. Nah, kalau kita lihat pada zaman ini ya, mungkin kalau orang-orang bilang kalau kita bohong itu sikit-sikit nggak apa loh. Kalau untuk kebenaran, setuju kita? Gimana? Kalau kita nggak setuju, nggak ada nanti yang mendukung kita. Berani nggak kita tegak menyatakan tetap bohong yang seperti itu pun adalah dosa? Ini untuk hal praktisnya. Kalau orang yang lumpuh tadi, orang-orang jauh itu katakan, ini hari Sabat, kamu nggak boleh kerja. Mungkin di dalam kehidupan kita hari ini tidak seperti mereka ini, tapi mungkin banyak sekali hal-hal yang menggerogoti kita dengan Tuhan. Bohong demi kebenaran. Kayak mana itu? Tetap dosa.
apalagi kira-kira yang zaman ini mungkin menjadi statement yang banyak diikuti oleh orang ramai. Apa kira-kira? Oh, lifestyle, ya kan? Gak keren loh kalau gak punya pacar. Anak-anak sekolah berdosakah pacaran itu? Saya katakan tidak ini ya. Untuk anak sekolah itu belum wajar, karena orang sekolah itu ya untuk belajar, bukan kebutuhannya untuk berpacaran. Ini untuk anak muda. Kalau untuk kami orang tua ini apa kira-kira? Apa kira-kira yang mungkin yang membuat kadang kita bisa kompromi? Kalau orang yang lumpuh ini tadi, ketika orang-orang Yahudi bilang ini hari Sabat, kamu tidak boleh angkat tilam, dia tegak loh. Dia nggak ikutkan apa kata orang Yahudi itu, tapi dia tetap kepada apa yang Tuhan Yesus sudah katakan kepadanya. Aku melakukan ini karena yang sudah menyembuhkan aku itu menyuruhnya, maka aku kerjakan. Sama juga dengan kita. Kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan bahwa Yesuslah, dari 1 Petrus 3 ayat 18 tadi, bahwa Yesus itu orang benar, Yesus itu yang mengampuni dosa kita, Yesus itu yang membawa kita kepada surga itu. Kalau di ayat pertama tadi, ketika Yesus lewat di pintu gerbang domba, dia melihat, dia tahu keberadaan orang yang sakit lumpuh ini. Dan Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Dia punya prinsip, oh kalau tidak ke sana aku gak akan sembuh. Tapi ketika Tuhan Yesus menyatakan sesuatu, ataupun ketika dia menjalin komunikasi dengan Tuhan Yesus, Tuhan katakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada suatu iman di dalam orang yang lumpuh ini, sehingga dia mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan seperti yang tadi, yang saya katakan dari 1 Petrus 3 ayat 18 itu, adakah iman kita seperti orang lumpuh ini? Adakah imanku ketika aku percaya kepada Yesus, Ia orang benar, Ia yang mengampuni dosaku, dan Ia yang akan membawa aku ke surga? Terakhir ini di lingkungan kita ini banyak sekali orang meninggal, ya kan? Pertama kemarin bolang kami ada di belakang, waktu bolang itu ada 2, ada lagi beruginting di belakang. Nah kemarin lagi ada 2 lagi diganggu bersama. Waktu mereka sudah habis di bumi. Bagaimana iman mereka? Adakah iman mereka seperti 1 Petrus 3 ayat 18 itu? Kalau mereka kan sudah siap ya. Kita yang hadir ini, sudahkah aku yakin kalau Yesus itu akan membawa aku sampai ke surga? Kalau giliranku sama seperti yang mereka itu. Hari ini diberitahukan kepada kita, kalau belum ada keyakinan, datanglah kepada Yesus. Karena usaha kita tadi tidak sampai kepada hidup kekal itu. Kalau aku berbuat baik, aku berpendidikan tinggi, sekalipun aku sarjana S3 teologi, tidak sampai kepada hidup yang kekal. Banyak sekali persembahanku, ku bangun banyak gereja, enggak sampai juga kepada hidup yang kekal. Jadi hanya Yesus inilah
yang sanggup membawa kita kepada surga itu. Sudahkah ada iman kita yang demikian? Mari sama-sama kita renungkan. Kalau saya ulang-ulang ya, kalau yang lumpuh tadi, ketika pertama dia berbicara dengan Tuhan Yesus, mungkin dia masih punya pemikiran seperti jembatan yang kita buat. Tapi ketika kedua kali Tuhan Yesus menyatakan firman Tuhan, dia percaya dan dia melakukan apa yang terjadi. Dia disembuhkan dan dia mengalami kebaikan. Ya. Hari ini firman Tuhan diberitakan kepada kita. Terkadang mungkin seperti yang tadi, ada orang Yahudi yang mencela dia, jangan kerjakan ini. Mungkin kita juga demikian. Di bagian yang mana posisi kita? Sudahkah aku percaya mengangkat tilamku dan berjalan? Atau ketika aku mengikut Yesus ini banyak yang mengolok-ngolok? Atau yang pertama tadi, ketika aku mendengar firman Tuhan, aku belum percaya karena aku punya prinsip bahwa kebaikanku, rajinku, dan yang lain-lain itu yang bisa membawa aku. Ya, mari kita renungkan firman Tuhan ini supaya kita nanti ketika Tuhan Yesus memanggil kita ataupun ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dia membawa kita sampai kepada hidup yang kekal. Iya. Sampai di sini firman Tuhan yang saya mau bagikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini diberitahukan kepada kami bahwa Engkau adalah orang yang benar. Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami, dan Engkaulah yang akan membawa kami dari surga. Sekalipun banyak usaha yang kami kerjakan di bumi ini untuk bisa sampai ke surga itu adalah sia-sia. Tolong Tuhan, buatlah supaya kami bisa diyakinkan hari ini akan kebenaran ini, supaya kami juga yakin bahwa ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kami juga dibawanya kepada hidup yang kekal itu. Terima kasih Roh-Mu yang kudus yang tetap bekerja di dalam kami supaya kami bisa mengerti akan kebenaran ini. Di dalam Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, gitu ya. Bagaimana kalau penyembuhan terjadi pada saat ini? Nggak usah tunggu hari Sabat, nggak usah kita pergi ke kolam Bethesda di sana. Bagaimana kalau penyembuhan itu terjadi saat ini, pada malam ini? Adakah kita punya iman sampai di situ? Kisah kehidupan sudah diceritakan bagaimana seorang yang 38 tahun lamanya sakit dan ia sembuh. Apa tunggu dulu kita 38 tahun dulu sakit baru kita sembuh? Ada yang setuju kata biar kita doakan? Tentu tidak. Alangkah indahnya kalau malam hari ini terjadi penyembuhan. Amin. Sakit apa rupanya kita makanya mau amin amin. Sakit apa? Hah? Ya. Saya kalau suaranya kecil-kecil gitu nggak jelas, saya nggak ngerti saya. Ya. Saya bukan seperti Tuhan begitu. Ya? Apa sakitnya? Silahkan ceritakan ke depan ya, biar kita sembuhkan malam ini. Nah ini kan KKR toh, ini kan penginjilan ya. Tuhan Yesus pada waktu itu memang dia datang ke Yerusalem. Dia sudah pernah ke Yerusalem, ini kembali lagi ke Yerusalem.
Saya sedang proses bagaimana orang ini tadi disembuhkan. Ini jadi momen penting dalam cerita ini, karena seringkali kita ingin cepat sembuh tapi nggak tahu prosesnya bagaimana. Kita berani bilang aku udah sembuh gitu, tapi kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Mudah sekali kita berkata dosaku sudah diampuni, tapi kita nggak tahu prosesnya. Ini nilainya kecil sebenarnya. Gampang lupa. Tapi kalau kita tahu prosesnya panjang, berat, wah ini selalu kita ingat. Nah, makanya saya ingin ada di antara kita bercerita bagaimana Tuhan memproses kita bisa sembuh. Kalau memang kita belum sembuh, ya kita sembuhkan. Karena Tuhan Yesus melakukan hal itu. Coba saya ingin membaca satu ayat ini supaya nanti saudara lebih yakin ya. Kayaknya saudara ragu-ragu dengan kalimat saya. Ya, meskipun firman Tuhan saudara agak ragu, tapi saya bacakan ayat 17 ya, kita baca sama-sama. 17. Sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini kata Tuhan Yesus ini. Bapakku bekerja sampai sekarang. Pada waktu peristiwa Yesus menyembuhkan orang yang 38 tahun lamanya sakit. Dan saya baca dalam bahasa yang lain bahwa Bapakku bekerja terus sampai selama-lamanya. Maka aku pun bekerja juga, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau malam hari ini kira-kira Tuhan bekerja tidak? Ya itu dia, maka saya yakin bisa disembuhkan pada malam hari ini. Kalau pendeta aja yang bekerja, nggak sembuh. Tapi kalau Bapa bekerja, Tuhan Yesus bekerja, wah saya yakin sembuh ini. Udah mulai yakin belum? Biar dibuktikan lagi. Ya ini firman Tuhan katakan. Bapakku bekerja sampai sekarang. Mengapa kita berani memberitakan Injil? Mengapa kita berani membuat KKR? Karena ada di balik kegiatan kita ini yang bekerja. Ada Allah Bapa yang bekerja. Ada Tuhan Yesus bekerja. Ada Roh Kudus yang bekerja. Ya kita hamba Tuhan bekerja. Kalau kita nggak bekerja nanti, kita nggak melihat Tuhan bekerja. Disinilah saat yang penting untuk kita diskusikan bersama-sama, supaya kita melihat nanti ada Allah bekerja di tengah-tengah kita. Sedih juga kalau kita mengaku anak Allah, tapi kita nggak pernah melihat Allah bekerja dalam hidup kita. Allah nggak pernah berbuat dalam hidup kita. Kalau saya bilang orang ini yang sakit 38 tahun ini, sebenarnya dia tidak kenal siapa Yesus. Makanya ini bisa disebut sebagai anugerah bagi orang ini. Dia belum punya iman dalam peristiwa ini. Buktinya ketika Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya kan nggak meyakinkan. Kalau orang beriman nggak begitu jawabannya. Kalau orang beriman kira-kira apa jawabannya? Maukah engkau sembuh? Nah ini udah beriman ini berarti ini. Sudah bisa Allah bekerja di dalam. Tuhan Yesus bekerja. Ya, siapa yang mau menceritakan tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya dan apa yang sudah disembuhkan Tuhan dalam hidup? Ayo silakan. Malam ini kita beri waktu cukup lama ya. Oh ini ada Mak Laura ya, silakan. Shalom. Ya,
Selamat malam untuk kita semua. Saya bersyukur ya, malam hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh berkumpul di tempat ini. Ya, perkenalkan nama saya dipanggil Mama Laura. Saya Dumasere, Nababan. Saya lahir di Siborong-Borong, ya. Kampung saya jauh dari Langkat. Dan saya sudah berkeluarga. Suami saya Marga Tarigan. Saya dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Ya, saya anak keempat dari 7 bersaudara. 1, 2, 3, 4 itu perempuan. Di bawah saya 3 laki-laki. Begitu. Jadi saya mau cerita ya, bagaimana latar belakang saya. Saya lahir dari keluarga Kristen. Kalau di kampung saya itu dari saya kecil saya percaya ya, orang tuaku sudah membawa aku ke gereja dari perut karena sudah Kristen. Bernatal dari perut pun udah entah berapa kali lah ya dibawa sama mamaku mungkin. Ya mungkin Natal kan gak sekali juga diikuti pada bulan Desember. Kira-kira umur 5 tahun kami pindah dari Siborong-Borong ke PTP 9 dulu ya, sekarang PTPN 2. Ya, bapak bekerja di sana. Jadi kami ditinggal dulu di kampung, bapak duluan ke Sesemayam ya, kilometer 12,5. Disitulah kami tinggal di pabrik gula. Dan hari-hari saya dari kecil ketika sekolah namanya dari kampung dengan bahasa Toba, datang ke lingkungan Jawa ya seperti apa ya, mungkin saudara udah bisa bayangkan itu nggak nyambung sedikit pun ya, satu ngomong apa. Jadi ibu saya berjualan. Ketika tambah besar ya, kami masuk di sekolah dulu masih sekolah impres ya. Kami berjalan dari rumah itu jauh. Yang lebih kasihan itu kakak saya sebenarnya ya. Kakak saya kan sudah sekolah di kampung, tapi masuk ke sini jadi kasihan mereka itu. Bahasa Toba ketemu bahasa Indonesia, asli mereka tuh nggak ngerti apa-apa gitu. Kasihan, lebih menderita mereka dalam bahasa karena 5 tahun saya belum masuk sekolah. Setelah saya tambah besar, satu hal yang saya tidak tertarik dengan kekristenan karena di lingkungan kami kan mayoritas mereka ya. Mama saya berjualan, bapak saya dulu karena ada tulang saya di PTP jadi boleh pilih rumah. Ini enaknya nih nepotisme ya. Kalau ada bos di atas, pilih karena ada tulang saya di PTP. Kepala gitu ya, jabatannya sudah baik. Pilih rumahmu mau di mana. Jadi bapak saya karena disuruh milih ya dipilih lah rumah di pinggir jalan, baru mama saya bisa berjualan begitu. Jadi pagi-pagi dia jual semua sayur, apapun dijual sama mama kami, apa yang dipesan orang. Jadi satu hal yang membuat saya dari kecil sampai di sekolah saya nggak pernah belajar agama Kristen karena tidak disediakan di sekolah itu. Jadi kami boleh memilih mau tetap di kelas atau keluar. Jadi kalau di luar, kawan-kawan semua di dalam, ngapain juga di luar ya. Akhirnya masuklah ke dalam, belajarlah bahasa mereka, belajarlah menulis, belajarlah apa yang tentang agama mereka, saudara kita ya. Dan semakin hari saya semakin tertarik dengan mereka. Ketika kami di rumah dari kecil, bapak saya mempercayakan kami untuk belajar tentang Tuhan itu di sekolah minggu, bukan di rumah. Jadi Alkitab itu dibukanya nanti hari Minggu. Jadi berabu-berabu lah Alkitab itu kan. Kalau mau pergi ke gereja ditepuk-tepuk dulu karena nggak pernah dibuka. Seminggu dia kan ya kira-kira ada abunya begitu. Tapi bapak saya disiplin dalam hal itu. Dia memegang Taurat itu dengan baik ya. Artinya kalau hari Sabat itu harus ibadah. Mama kami kedainya itu ditutup, nggak dibuka itu. Dalam hal itu dia baik. Bapak saya suka baca itu. Dia kalau kerja ternyata bapakku bawa Alkitab karena suka dia sejarah bangsa Israel. Ini cocok ini kayak orang kayak sukuku ini gitu kurasa bapakku dulu ya. Begitu kan, orang Israel seperti orang Toba ya, Batak pada umumnya. Dan kami dipercayakan kalau tidak pergi ke gereja sekolah minggu tidak akan dikasih uang jajan. Dulu limper masih laku, nggak akan ada uang jajan. Dan kalau alasannya tidak tepat, kenapa tidak pergi beribadah, bapakku marah.
daripada kena libas-libas, ya lebih baik pergi ke gereja. Gitu. Jadi kami dibesarkan di rumah itu dengan apa ya? Sabat itu ya begitu, pokoknya ibadah. Tanpa di rumah diajar firman itu nggak pernah. Kami nggak pernah diajar buka Alkitab pagi-pagi, diajar berdoa itu nggak pernah di rumah. Jadi kami dibesarkan dengan apa ya? Bapakku kan keras, mamaku keras. Jadi ini kami dibesarkan dengan kebiasaan apa? Semua bersuara keras itu. Jadi keras. Bapakku dalam hal-hal tertentu kalau kami membuat kesalahan, dia nggak pakai duduk manis, tanya dulu, langsung aja main. Itu pasti hajaran keluar begitu. Itu kalau bapakku dulu. Jadi kami biasa gitu dibesarkan dengan karakter seperti itu. Dan sampai pada masa itu ya, ketika saya sampai kelas 6, tambah besar, saya nggak tertarik dengan kekristenan. Karena saya lihat tetangga-tetangga kami pagi-pagi mereka sudah ya, kita dengar pagi-pagi rajin kali orang itu ya. Saya begitu dalam hati. Di rumahku ini nggak pernah ada apa-apa, pagi-pagi ya tidur, melek mata berdoa pun enggak. Ya udah, yang bapakku pagi-pagi harus cepat sebelum dia ke kantor, dia harus cepat belanja. Jam 4 dia udah berangkat ke Kampung Lalang karena untuk jualan mama kami. Begitu. Jadi itu aktivitas setiap hari. Boro-boro berdoa, tapi ke gereja jangan nggak pergi, nanti habis kita dibuatnya. Jadi sahabat itu harus tetap terpelihara begitu. Sampai hari ini di kampungku ya begitu memang. Kalau sahabat itu ladang itu nggak ada yang pegang gitu. Kalau di Seborong-borong sana, itu ladang hari Minggu kosong itu ketat itu di kampungku itu. Nggak ada ladang tuh, pokoknya hari Minggu nggak boleh ke ladang. Mau ke gereja nggak ke gereja, jangan ke ladang. Begitulah kira-kira namanya sahabat. Sampai hari pada waktu saya tambah besar ya, SMP begitu ya, makin hari ada temanku, bapaknya ini ketua Budak Kepang depan rumah kami. Kami perkebunan sama perkampungan itu ada batasnya, jembak besar paret dibuat perkebun seperti sekarang ini, tapi kami dibuat jembatannya supaya menghubungkan antara PTP dengan perkampungan itu. Jadi saya sekolah kan di kampung itu ya, bukan disiapkan oleh PTP sekolah kami waktu itu. Jadi waktu SMP saya bersekolah di negeri juga, temanku sakit. Ini dalam hatiku sebenarnya aku sudah mulai gelisah gitu. Pada waktu itu mama kami ada, karena mamaku baru Huta Barat, saya kalau ada marga Huta Barat saya selalu panggil tulang. Apa mak, itu tulangmu, begitu namanya gitu ya. Baru datang tulang itu biasa ya, minuman bersoda, Sprite semua kan dijual di kedai kami. Baru datang tulang itu beli minuman ini. Nggak lama dia pulang ke rumahnya. Kalau kami di PTP kan gereja Okumene, kami kan di situ ya. Jadi ada apa-apa diumumkan tuh, jadi kedengeran kemana-mana. Nggak lama setelah dia pulang itu, kira-kira berapa lama gitu ya, baru dikasih tahu udah meninggal si Huta Barat katanya. Loh, orang baru dari gede beli Sprite ya, tulang ini katanya kena serangan jantung, dia istirahat katanya. Namanya saya masih SMP lah kira-kira gitu ya. Ya, saya nih mulai takut ya, kalau anak dosa, saya bilang dosa ya semua saya kerjakan. Kayak saya kelihatannya aja dulu baik, pendiam. Saya dulu penakut, saya nggak berani berdiri begini ya, suka minder, baru nggak pedean. Kalau datang tamu kami saya hanya sembunyi di belakang horden ini sampai tamunya pulang, baru saya nongol. Itu saking pemalunya begitu. Itu entah dari mana dulu, saya belum tahu ya, kok bisa malu kali, asal dipanggil makin takut gitu, sembunyi ngintip dari horden sampai tamunya pulang. Gitu latar belakang saya dulu, pemalu banget. Terus setelah itu saya mulai malam itu nggak bisa tidur ketika aku dengar tulang itu meninggal. Saya kan sudah makin besar ya, kami rajin beribadah kalau ada di gereja itu, karena anak-anak kan banyak ya, walaupun kami minoritas tapi rajin semua ke gereja. Itu nomor 1 itu kami dulu di perkebunan. Setelah itu saya nggak pernah cerita perasaanku kepada saudaraku, kepada mamaku, bapakku, nggak pernah.
Aku ceritakan. Aku malam itu mulai kalau aku mati kayak tulang itu kayak mana ya? Kok tulang itu nggak jadi, tadinya bergerak, bisa minum Sprite, kok dia jadi diam? Kok nggak ngapa-ngapain lagi dia? Emangnya dia itu kemana? Gitu saya mulai berpikir otakku ini. Kok dari tadinya yang bisa semua dia kerjakan, akhirnya dia tidak bisa mengerjakan apa-apa. Itu siapa yang buat dia seperti itu? Itu otakku mulai penuh sebenarnya. Ketika kami rajin beribadah saya tidak pernah mendengar dari kecil tentang dosa itu diselesaikan, nggak pernah. Tapi rajin ke gereja, belum pernah saya dengar guru sekolah mingguku mengajar dosamu harus diselesaikan Duma, itu nggak pernah saya dengar. Sampai saya SMP masuk remaja, nggak ada saya dengar itu. Pokoknya ibadah aja, diceritakan mujizat itu mujizat kan cuma di buku. Gitu dulu akhirnya pemikiran. Sampai saya beberapa waktu nggak bisa tidur. Kalau udah mulai malam saya takut tidur, karena ku ingat terus tulang itu, karena dia baru datang ke rumah kami gitu. Kok terus mati? Begitu, udah mati akhirnya dikebumikan seperti itu. Perasaan itu menghantui aku, tapi aku tak pernah cerita sama siapapun. Itu perasaanku, simpen aja sendiri. Ya, dosa lanjut terus ya. Sampai hal-hal yang ini ya, kalau dosa itu ya masih kecil juga, masih SMP tapi pikiran kotor, hal-hal yang zina itu. Saya sampai melakukan hal-hal itu ya, hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang jorok begitu ya, yang soal seks begitu, sampai saya kepikiran dan melakukan hal-hal yang aneh gitu. Itu masa muda saya kerjakan begitu, tapi semua bercampur, dosa jalan, hatiku takut, aku takut mati. Ini seperti apa itu? Jadi kalau orang kakakku sudah tidur, aku perhatikan, orang ini ada napasnya nggak begitu, ininya gitu. Itu syukur juga aku nggak stres ya pada waktu itu begitu. Sampai pada masanya ada temanku ya, tadi prinsip ketertarikanku dengan kekristenan itu nggak ada dari saya kecil ya. Setelah saya di PTP itu terus ada. Sampai ada temanku sakit, akhirnya kami itu datang ke rumahnya, karena beberapa waktu karena rumahnya dekat dengan kami, bapaknya ini ketua kuda kepang ya di tempat kami orang Jawa. Jadi saya bilang, kalau mereka kan kitab sucinya itu dipampangkan ya, nggak boleh sembarangan megang kitab suci, mereka itu harus pakai air gitu. Kalau kita kan gampang aja, nggak usah pakai air, pegang Alkitab mau ditaruh di mana pun bisa. Jadi ketika itu saya tanya, kau kan rajin puasa, rajin ini, rajin itu. Apa janji Tuhanmu? Karena aku udah sangat takut. Apa janji Tuhanmu untukmu? Saya bilang, ya nggak ada lah. Kalau ke surga itu nanti kalau ditimbang Tuhan, baru kalau banyak amalmu ke surga kau. Kalau enggak, ya enggak. Yo, jadi cemana kalau kayak gitu? Capek-capek kau puasa 30 hari, aku bilang. Baru kau kerjakan ini itu semua. Saya bilang gitu, namanya sama kawan ya. Jadi janji Tuhanmu apa samamu, udah capek-capek gitu saya bilang. Ya nggak ada lah, itu nanti urusan Tuhan, kata dia. Disebutnya nama Tuhannya, urusan Tuhan itu. Mau kemana dia nanti? Kalau banyak perbuatan baikmu, banyak amalmu, ya ke situ kau. Oh nanti, jadi dalam hati saya, oh nanti ditimbang, ada timbangan. Baru saya pikir, kalau gitu kau capek-capek ngapain? Aku bilang memang untuk, padahal aku tuh nggak tahu apa-apa ini. Kalau nggak ada janji Tuhanmu, nggak jadi aku ikut sama kau. Aku ingat dibilang sama kawan gitu, aku nggak jadi. Padahal tadi aku udah tertarik gitu, udah tertarik. Tapi kalau tadi dia bilang, oh gini loh Duma, kalau gitu tadi saya kurasa berani menentang orang tua karena hatiku udah gelisah. Jadi pada waktu itu nggak jadi lah aku ikut sama kau. Setelah itu dalam benakku ini nggak pernah saya terjemahkan, sampai kami selalu rajin kami PA ya di gereja. Ada setiap hari Sabtu kami di perkebunan itu selalu ada PA untuk anak-anak remaja. Sampai suatu hari ya ada kakak di perkebunan itu ya, dia bapaknya staf juga di situ, Kak Kristi, ini istri Pak Antoni ya. Dia ada hamba Tuhan DKM. Dulu kan kakak itu masih sama kami ya, waktu dia pemuda
masih bersama kami. Akhirnya dia beberapa waktu mengajar kami di Okumeme itu, kami belajar tentang Tuhan. Begitu bagaimana, tapi nggak lama kakak itu mengajar kami. Jadi hatiku sudah ya gitulah terus berjalan ya. Dosaku tadi dengan semua ya, rajinku ke gereja bawa persembahan, begitu rajin nyanyi ya. Saya rajin nyanyi dari dulunya udah begitu, ikuti mamaku karena mamaku ya tukang marende di gereja. Kalau kor itu mantap, kasih aja not yang payah-payah sebentar aja bisa kupas tuntas sama dia. Nah, gitu saking jagonya dia bernyanyi. Terus sampai saya masuk ke SMA ya, saya SMA di SMA 2. Akhirnya setelah itu berkembang terus ya, bertumbuh kami dilayani di sekolah gitu ya, SMA Negeri 2 Binjai. Ada orang-orang yang datang ya melayani seperti pelayanan siswa. Mungkin adik-adik kami hari ini juga ada ya yang datang dari luar melakukan pelayanan siswa, kami ikut di dalamnya, saya ikut. Dan suatu hari kami belajar, saya semakin tertarik karena temanku tadi bilang kalau ditimbang baru nanti kapan timbangannya itu bisa mereng ya dalam hatiku begitu, karena harus beramal kalau berbuat baik. Saya mulai goyang, berarti nggak tepat ini, nggak pas ini. Siapa kira-kira yang pas ya? Gitu saya. Padahal saya bergereja loh terus. Tapi pada waktu itu kami belajar terus firman Tuhan. Saya diajar kalau firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 udah kenyang aku dengar itu dari kecil. Kurasa udah aku dengar. Kurasa masih di perut mamaku, aku udah mendengar itu. Tapi kok aku nggak ngerti artinya. Saya punya juga kepahitan. Kalau orang toba ini, laki-laki itu sangat berharga di keluarga. Jadi sikit-sikit bapakku bilang, itu Tomo, ambilkan air minumnya pun harus kita ambil. Apa nggak ada kakimu? Aku bilang gitu dulu sama adikku. Nggak ada matamu? Aku bilang, karena aku nggak suka begitu. Orang perempuan disuruh ngambil sendiri, laki-laki seperti didewakan di rumah kami begitu. Nggak tahu kerjaan dia itu. Yang perempuan. Aku aja disuruh bapakku ngambil air karena air kami agak jelek kan. Pergi mau junjung air dari sumur orang ke jalan sana. Ini anak laki-laki cuma nengkreng-nengkreng begitu. Ambil dulu air apamu. Begitu selalu, sering sekali. Jadi saya nggak suka begitu ya. Anak laki-laki kan sama, aku sama-sama anak bapak begitu. Terus pada waktu itu kakakku cerita sama aku setelah udah besar ini cerita. Tahu kau katanya, waktu kau lahir, kan saya nggak tahu waktu lahir gimana. Waktu kau lahir, mama kan hamil, kan dulu belum ada USG, udah 3 perempuan kan kami. Kau laki-laki mau lahir, entah, pokoknya kau harus laki-laki lah katanya. Kalau enggak, bapak tuh disuruh opung mau cari perempuan lain karena nggak bagus ini perempuannya, kata opung dulu. Kejam juga opung ini ya gitu dalam hatiku. Terus udah gitu, waktu itu jadi kayak mana waktu itu aku bilang, kau lahir, kata opung kalau ini laki-laki, teko baru ini boleh dipakai. Dia beli teko di Pekan, ada Pekan di Siborong-borong itu, beli teko, tekonya disimpan. Tibalah hari hanya ibuku melahirkan aku, perempuan, tekonya disimpan kata kakakku gitu. Tersinggung aku kan, kok kejam kali ya, tekonya nggak boleh dipakai karena kau perempuan. Jadi ku bayangkan waktu itu, malang kali nasibku ya. Satu kampung berarti di Siborong-borong itu, di kampungku itu gak ada yang senang karena aku perempuan. Udah ku bayangkan muka mamaku kayak mana aku melahirkan. Jadi ku bayangkan mukanya, udah mengkerut lah muka dia, berarti gak ada senangnya aku lahir. Bapakku lagi gitu. Sedih kali jadi aku ya. Jadi waktu itu iya, karena kau perempuan ya udah, tekonya disimpan. Aku gak suka itu dengannya. Marah aku dalam hatiku. Udah tangi bapak kami. Ya aku akhirnya setelah enggak pada saat itu ya, akhirnya bilang juga sama bapakku kan sudah almarhum ya, meninggal. Pak, katanya gini-gini waktu aku kecil. Enggak ada itu kata bapak kami, ngelak dia. Terus udah gitu, iya. Kalau hidup opung sekarang Pak, ku beli teko di Binjai, aku bilang, supaya ku bawa ke kampung. Pun anak perempuan pun boleh pakai teko baru. Ku bilang gitu sama opung. Aku cuma yang dengar, karena opung masih kecil opung saya udah meninggal. Jadi waktu itu saya mendengar firman,
Yesuslah jalan ke surga, Yesuslah yang menyelamatkan, Yesuslah yang dapat menyelesaikan dosa. Kenapa dari dulu aku nggak nangkep apapun? Ketika hatiku mulai mencari Tuhan, ya Tuhan tahu. Artinya orang yang mencari, yang mendapat itu baru saya mengerti. Kalau mencarinya, Tuhan udah dari dulu cari saya. Tapi kalau hatiku nggak ada merespon sedikit pun, keras begitu, Tuhan gak akan bicara apa-apa. Akhirnya waktu tahun 96 ya, 96 saya SMA ya, kami ada acara seperti camp begitu, saya ambil keputusan pertama kali ya. Sudah sering ya, artinya dengar firman Yesus jalan ke surga, Yesus menyelamatkan, karena saya sudah diajar tapi gak ngerti-ngerti ya gitu. Ketika itu saya tahun 96 saya waktu di acara itu saya ambil keputusan percaya Tuhan Yesus. Ketika firman diberitakan, ternyata Tuhan Yesus itu yang sanggup membawa saya kepada surga. Jadi firman Tuhan meneguhkan saya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya gak perlu jadi laki-laki baru ke surga. Kalaupun opungku gak menganggap aku berharga, gak berarti, karena anak perempuan nih, boru dok, kan gitu sering di kampung. Ayo dok, bawa dok, boru dok. Ih sedih kali muka orang itu ya, membayangkan. Sedih juga jadi diriku. Wajar juga aku punya karakter. Setelah itu aku mengerti kenapa aku suka sembunyi di balik horden, pemalu, tidak berani. Karena latar belakangku dari kecil pun aku sudah ditolak. Kalau tadi laki-laki di pesta itu di kampung itu, mamaku senang itu ngasih makan. Kalau di kampung itu lahir satu orang bayi zaman dulu ya, itu tidurnya di rumah kami gitu. Bawa bantal dari rumah si Anu tuh tidurnya di rumah kami, semua itu tidur. Begitu dulu di kampung. Saya kalau lagi balik ke kampung, enak itu apa namanya ya? Saya sampai lupa udah. Iya, rangga. Jadi nanti kalau Desman bawa bantal dari rumah, tidurnya di rumah kami ya, kira-kira gitu. Jadi rame itu kampung seperti berpesta. Itu baru bayi lahir itu satu. Tapi karena aku perempuan kan sedih ya, mereka pada waktu itu aku pikir menyedihkan kali ya. Yang tidur itu pun kurasa cuma tidur aja lah dia ya kan. Mamaku lagi keluar lah, kurasa air matanya itu karena boru, aku kupikir begitu. Akhirnya kenapa dari dulu aku tidak mengerti firman Tuhan ini. Tahun 96 aku datang kepada Tuhan ya. Aku melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hatiku, terutama kepada opungku ya, karena aku gak ketemu sama dia, gak pernah aku bicara. Masih kecil, opungku sudah gak ada. Artinya gak aku selesaikan dulu. Kalau enggak aku mau marah juga itu sama opungku itu. Boom, saya bilang gitu kan enak juga, tapi gak bisa. Artinya tidak perlu aku jadi siapapun. Aku gak harus berusaha untuk menyelesaikan dosaku karena aku gak sanggup. Tuhan Yesus berjanji, itu kan janji keselamatan. Setiap orang yang percaya, aku hanya percaya, selesaikan dosaku, perkaraku kepada Tuhan, aku jadi anak Tuhan, beroleh hidup yang kekal. Ini yang aku cari dari dulu, beroleh hidup yang kekal. Sampailah aku di surga itu. Yang kutanya temanku tadi gak bisa jawab. Dulu Yesus itu gak berharga untukku, karena gak simpati aku lihat orang Kristen. Pagi-pagi aja gak ada berdoa, pagi-pagi gak ada baca firman. Mau kemana dia itu? Pagi-pagi tidur, siap bangun kerja. Itu aja yang saya dapati di rumah. Jadi saya gak tertarik. Apa tuh orang Kristen gitu, gak ada tertariknya saya. Kayak orang itulah enak pakai ini gitu. Makanya saya dulu seneng pakai kerudung itu, saya suka tuh. Ikuti teman-teman gitu waktu masih kecil. Ya gitulah kehidupan gejolak dalam hidupku. Akhirnya aku mengerti. Setelah itu kok dari dulu aku gak ngerti firman Tuhan ini. Apa sudah berulang-ulang. Setiap orang yang percayanya yang diselamatkan. Akhirnya aku datang kepada Tuhan. Aku selesaikan perkaraku dengan Tuhan Yesus. Itu pada waktu itu. Setelah itu aku kan kembali ke rumahku. Proses itu baru terjadi. Ternyata gak mudah jadi orang percaya, baik di rumah sendiri. Bapakku dulu punya 2 screen di rumah.
Jadi 1 meteran untuk ke listrik asli, 1 lagi meteran ini mencuri arus. Jadi kami sudah diamanahkan, kalau mau pakai listrik colokan ke sini. Itu peraturan di rumah kami dulu. Jadi kalau datang pun PLN nggak tahu itu, karena apa? Sekring itu dua-dua ditutupi topi sekolah, kan nggak tahu PLN itu kalau mau diperiksa pun rumah kami di kebun itu nggak tahu dia. Baru, ini namanya baru-baru ya, berani begitu. Aku mau nyetrika, dicolokkan ke tempat ini. Aku udah dengar firman, wah aku harus colokkan ke tempat yang benar dong, kan gitu ya. Baru datang adikku yang nomor 6. Kau kok nyolokkan ke sini? Aku bilang, bapak kau nanti ya, katanya sama saya. Ini jadi orang percayanya di rumah sendiri repot. Ya udah bilang sana, aku bilang nanti aku yang tanggung jawab. Belum itu berani juga aku pada waktu itu. Karena apa? Baru semangat. Gitu. Jadi nggak didukung orang di rumah. Kadang-kadang apa ya? Saya pikir kita mau bener aja sama-sama Kristen itu sulit tuh. Diejek lah. Sok kali kau, kata adikku marah sama aku. Sok kali kau, ngapain kau kayak gitu, sok paten kali. Entah apa-apa lah dibilang dia pada waktu itu. Ini masih itu, belum hal-hal yang lain. Gitu. Ini mau bener aja nggak ada yang mendukung begitu. Padahal sama-sama Kristen, sama-sama mau. Ini kalau yang nggak ngerti hidup kekal ini agak sulit begitu. Jadi saya berdebat juga waktu itu ya. Tapi karena saya nggak ada penggembalaan, saya kan waktu itu nggak digembalakan juga ya. Kembali ke rumah, ya seperti biasa beraktivitas. Orang di rumah nggak mendukung. Ya saudara terkasih, saya juga jatuh bangun. Ya dalam hidup. Ketika saya percaya kepada Tuhan itu nggak mudah, jalannya nggak mulus. Orang di rumahku nggak mendukung. Yang di sekitar, ya orang tahu saya berdosa. Apalagi temanku yang tahu dosaku kan. Si Duma itu. Jadi saya senang ikut Tuhan Yesus. Ketika pun orang tidak melupakan dosaku, tapi janji Tuhan ada padaku. Kan gak mungkin ku bikin orang lain pikun untuk lupa kau ya dosaku, gak mungkin. Jadi kalau Tuhan berjanji, semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, itu cukup membuat aku ya. Tapi frekuensi itu naik turun saya nikmati. Jatuh bangun ke dalam dosa, ya saya harus jujur, itu gak mudah bagiku. Ketika aku mau ikut jalan Tuhan, gak ada persekutuanku, tidak ada ya, orang di lingkunganku, di rumahku sendiri pun aku gak didukung begitu. Tapi aku bertahan oleh karena firman Tuhan itu. Pada ketika aku jatuh bangun, ada sesuatu yang membuat aku tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, pergaulanku kembali tidak baik. Sebenarnya tidak ada alasanku untuk aku bermain-main dengan kasih Tuhan. Tapi itu terjadi dalam hidupku ya. Mungkin yang lain gak seperti aku. Gak ada alasanku untuk apa ya, untuk jatuh, mempermainkan seperti mempermainkan kasih Tuhan. Tapi ketika aku merasa ketika jatuh pergaulanku juga tidak baik, gitu, tubuhku menjadi cemar, aku merasa gak layak aku di hadapan Tuhan. Aku datang kepada Tuhan dan akhirnya aku berdoa. 1 Korintus 6 ayat 20 menguatkan saya kembali, ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Aku udah lunas loh dibayar Tuhan, gak kredit. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu yang kembali menguatkan saya. Ya, kamu udah dibeli Duma, harganya lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saya ketika itu proses kehidupanku, aku semakin semakin dimatangkan lah begitu ya. Proses itu saya ikuti. Tubuh ini milik Tuhan ya. Kalau saya pernah seperti bermain-main dengan kasih Tuhan, itu tidak kukerjakan lagi. Ini tubuh milik Tuhan, harus aku bawa kepada hal-hal yang benar. Jadi proses itu saya nikmati sampai hari ini. Tubuh ini milik Tuhan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Makanya hari ini ya, saya harus memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Enggak boleh saya bawa lagi kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, saya bisa bernyanyi, suara saya juga milik Tuhan. Harus mulia nama Tuhan di situ. Harus mulia Tuhan dalam kehidupanku. Setelah aku menikah, harus mulia juga Tuhan dalam rumah nikahku.
Jadi hal yang paling penting memang saya kerjakan di rumah kami, ya, karena dulu nggak saya terima itu. Anak-anak, ya, bangun tidur itu harus baca firman, harus bersaat teduh bersama, harus berdoa. Itu yang kami kerjakan, karena saya tidak mau mengulang kisah yang dulu. Aku nggak menyalahkan orang tuaku, mereka baik merawati kami. Tapi hal-hal yang rohani, mengenal Tuhan itu nggak bisa diserahkan sama guru sekolah minggu. Jadi kalau saya sudah menerima kasih Tuhan, kasih itu yang harus saya bawa kepada seisi rumahku. Ya, hari ini karena sudah ada anak-anak, jadi dari kecil ya anak-anak selalu kami ajarkan. Sampai hari ini anak saya Laura sudah besar ya. Artinya itu yang meneguhkan hati saya. Inilah sedikit latar belakang saya begitu. Bagaimana saya dulu nggak bersimpati dengan Kristus itu, saya nggak tertarik. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Mujizat terbesar dalam hidupku bukan ketika semuanya ada, tapi ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepadaku. Aku mengerti firman Tuhan, disitulah Tuhan berbicara kepadaku. Dulu nggak ngerti ya. Dibilang-bilang pun khotbah, orang pun paten-paten khotbahnya nggak paham aku itu. Tapi ketika Tuhan berbicara kepadaku, setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku mengerti kasih Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Jadi itulah mujizat terbesar dalam hidupku ketika aku mengenal Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Allah yang telah mati dan telah bangkit, Allah yang menyediakan tempat bagiku di sorga. Makanya hari ini ada sukacita bersama dengan Tuhan ketika menjalani hidup. Pergumulan itu gak usah ditanya, gak akan berhenti sampai saya mati. Tapi saya punya kekuatan karena ada pengharapan sampai kepada yang kekal. Itu yang boleh membuat saya hari ini bilang aku cinta Yesus, karena dialah Allah yang benar itu. Saya bersyukur Tuhan, ya, Tuhan memilih saya dari sekian banyak orang di bumi ini. Saya nggak tahu teman-temanku waktu itu bagaimana hari ini, tapi Tuhan menjumpai saya. Saya bersyukur mengenal Tuhan Yesus yang menjanjikan hidup yang kekal, yang melakukan proses ya pemulihan dalam hidupku. Kasihnya itu sangat besar. Ya, jadi saya bilang hebat loh ketika kita dipilih Tuhan, ketika kita mengenal Yesus yang sebenarnya. Jadi ini yang boleh saya bagikan ya, supaya boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih tadi ya Mbak Laura sudah berbagi ya bagaimana ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita nyanyikan nomor 10 ya. Jika engkau ingin dibebaskan, mungkin kita juga ingin dibebaskan, disembuhkan, dilepaskan, diselamatkan. Kita nyanyikan lagu ini. Atau kita bangkit berdiri sedikit lebih rileks ya. Jika engkau ingin dibebaskan. Besar kuasanya darah Tuhan, jika kau berniat disucikan.
10 menit lagi kita boleh bertanya atau berbagi. Silahkan. Ada yang ingin bertanya atau berbagi tentang tema ini, atau ingin berbagi juga boleh bagaimana Tuhan menyembuhkan, tapi jangan lebih 5 menit ya, karena waktu kita akan selesai 10.15. Ada? Senyum-senyum ini saya nggak tahu, senyum-senyum atau tadi pun suara kecil saya nggak dengar, apalagi senyum-senyum saya nggak mengerti. Maukah engkau sembuh? Bagaimana jawab saudara? Pendeta begitu kalau bertanya ya. Hah? Mau? Jika engkau ingin dibebaskan, besar kuasa darah Tuhan. Itu sebabnya Allah menjadi manusia, supaya ada darahnya dilihat, dirasakan, dialami. Darah melambangkan kehidupan, supaya ada kehidupan pada kita. Karena sesungguhnya manusia berdosa itu sudah mati, maka perlu dihidupkan. Saudara, saya ingin melihat di dalam ayat yang ke-8. Mari kita lihat. Kata Yesus kepadanya, ini firman Tuhan yang kedua kepada orang yang sakit ini. Firman Tuhan yang pertama, maukah engkau sembuh? Ternyata dia tidak bisa mengerti maksud Tuhan Yesus. Saya yakin ini karena dosa di dalam dirinya. Maka dia tidak menjawab, aku mau sembuh. Malah dia jawab tadi apa? Jawabannya tadi kalau kita lihat ke atas, iya, itu jawabannya. Tuhan tidak ada orang yang menurunkan hati. Dia berharap kepada orang yang menurunkan dia supaya masuk ke dalam kolam itu. Padahal Tuhan Yesus ada di depan. Imannya belum ada di situ. Belum ada hatinya terbuka. Dia tidak kenal siapa di depannya. Yesus berkata kedua kali. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan tidak mengharapkan iman orang ini untuk membuat satu tanda mujizat. Tuhan Yesus cukup dengan berfirman, dengan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini proses Yesus menyembuhkan orang yang sakit ini. Terkadang firman Tuhan seperti ini terlalu sepele kita rasa, terlalu sudah biasa, nggak masuk akal itu mungkin ya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ayat yang ke-8. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9 dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Pada saat firman Tuhan didengarnya, pada waktu perkataan Yesus kepada orang itu, bangunlah, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Nggak ada sedikit pun campur tangan dari orang. Bangunlah. Tuhan membuat dia bangun, pada saat itu juga sembuhlah. Iya. Hebat ya. Ada kuasa dalam darah Yesus. Pendeta mau pilih kasih sembuh. Maka tadi saya bilang, maukah sembuh? Kalau saudara mau sembuh, ingat Allah bekerja sampai sekarang. Tuhan Yesus juga bekerja, Roh Kudus juga bekerja, firman Tuhan juga bekerja. Ini yang meyakinkan kita semua. Bangunlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Enggak menunggu waktu lama. Baru kalimat berikutnya tadi Yesus katakan, angkatlah tilammu. Ya. Angkatlah tilammu. Maka orang itu apa? Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah.
dan berjalan. Sembuh dulu orang ini, baru dia bisa angkat tilam, baru dia bisa berjalan. Maka tadi saya bertanya, maukah engkau sembuh malam hari ini? Nggak usah tunggu hari Sabat, nggak usah tunggu di kolam Bethesda. Karena Allah bekerja, karena Yesus bekerja, karena Roh Kudus bekerja, karena firman Tuhan ada. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Setelah 2 kali Tuhan berkata, baru ada muncul imannya dalam sebuah ketaatan. Setelah orang itu sembuh, baru dia bisa angkat tilamnya, baru dia bisa berjalan. Seorang yang belum punya iman, dia nggak akan pernah bisa bekerja, dia nggak akan pernah bisa angkat tilamnya, dia nggak akan pernah bisa berjalan. Maka hari ini ada banyak orang yang sudah mendengar firman, belum ada imannya, dia nggak sanggup berjalan, dia nggak sanggup untuk mengangkat beban. Maka proses yang pertama itu dia harus sembuh dulu. Sembuh dari mana? Kalau orang yang tadi sakit 38 tahun lama. Saudara, saya ingin melanjutkan sedikit lagi di ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya. Ini Yesus yang ketiga kali. Yang ketiga kali Tuhan Yesus berkata kepadanya saat pertemuannya di dalam bait Allah. Kalau tadi di serambinya, ini di bait Allah, di dalam bait Allah. Engkau telah sembuh. Apa kata Tuhan Yesus? Engkau telah sembuh. Bukan saja orang itu yang mengaku-ngaku sembuh, Yesus pun berkata, engkau telah sembuh. Ini yang membuat orang ini betul-betul imannya kepada Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan, ada perkataan Yesus, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kalau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Berarti penyakitnya yang sesungguhnya yang berat itu adalah dosa. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. 38 tahun sakit itu buruk atau tidak? Kalau dia sudah sembuh, tapi dia berbuat dosa lagi, kira-kira berapa tahun lagi dia sakit? Gak mungkin lah. Pasti umurnya gak cukup itu. 38 tambah berapa? 38? 39? 40? Berapa itu umurnya? Sekarang aja kok orang banyak gak sakit, masih kita mati kok. Kira-kira apa ini yang lebih buruk ini? Apa yang lebih buruk ini? Tuhan akan menggenapkan upah dosa ialah maut. Kalau berbuat dosa itu ingat ada upahnya adalah maut. Hukuman Tuhan. Wah. Maka itu perlulah kita hari ini mengerti, aku udah sembuh atau belum? Orang yang belum sembuh pasti akan terus berbuat dosa. Tapi kalau orang yang sudah sembuh, dia tidak akan berbuat dosa lagi, karena dia tahu akibatnya. Apa akibatnya? Maut. Pasti mati. Sakit 38 tahun. Ini sangat buruk, sangat berat sekali. Apalagi kalau sudah mati, nggak ada lagi kesempatan sama sekali. Saudara, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, apa rupanya dosa orang lumpuh ini? Apa dosa orang lumpuh ini? Sehingga Tuhan berkata, akan terjadi yang lebih buruk kalau kau teruskan berbuat dosa. Maka saya yakin penyakit yang paling penting disembuhkan adalah penyakit dosa itu. Di dalam Yeremia pasal yang ke-16, mari kita lihat Yeremia pasal yang ke-16.
Yeremia yang ke-17 ya, 17. Ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Apa firman Tuhan katakan? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Inilah dosa orang yang sakit 38 tahun. Loh, mana ada hubungan ini pendeta? Ini pendeta bisa-bisa aja nih. Ketika orang itu sakit 38 tahun lamanya, Yesus datang menghampiri dia, sangat dekat dengan dia. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tapi jawaban orang itu apa? Tuhan, tidak ada orang yang mengangkat aku. Dia masih berharap kepada orang. Ada Yesus di depannya yang berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Siapalah yang membantu aku, menurunkan aku ke kolam ini? Ada Tuhan yang bisa menyembuhkan kita dari dosa itu. Mengapa kita berharap kepada orang? Terkutuklah orang yang demikian. Inilah dosa orang lumpuh itu. Lalu apa kalimat orang lumpuh itu? Tuhan, apa katanya? Tidak ada orang yang mengangkat aku untuk turun ke kolam itu. Dan apa katanya? Ayo, dan apa? Ada yang bisa baca? Di dalam Yohanes pasal yang kelima. Sementara aku menuju kolam itu, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan ketika aku mau turun, inilah hukuman itu, inilah kutuk itu, inilah maut itu. Ketika kita mengandalkan orang lain, mengandalkan diri sendiri, hati kita jauh dari Tuhan, padahal Tuhan dekat dengan dia. Maukah kau sembuh? Hari ini banyak orang seperti dosa orang yang sakit ini. Tuhan sudah datang ke dunia. Ia berbicara kepada kita berkali-kali. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Bisanya kita di gereja, tapi jangan-jangan hati kita jauh daripada Tuhan. Orang itu dikatakan terkutuk. Maka Yesus katakan kepada orang lumpuh itu, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Kalau dosa itu lagi yang kau buat, terkutuklah engkau akan mengalami akibat yang lebih buruk dari 38 tahun lamanya sakit. Ini firman Tuhan malam ini untuk kita. Makanya kalau kita nggak mau sembuh malam ini, saya khawatir hukuman Tuhan yang akan datang. Karena orang yang belum sembuh, dia pasti akan terus berbuat dosa. Tapi kalau dia sudah sembuh, dia tidak akan berbuat dosa, karena dia tahu ini akibatnya berat sekali. Kalau malam hari ini kita masih mengandalkan manusia, masih mengandalkan diri sendiri, masih jauh hati kita dari Tuhan, firman Tuhan katakan terkutuklah. Digambarkan dalam ayat berikutnya seperti semak bulus. Ya, saya kira ini firman Tuhan malam hari ini. Karena sudah habis waktunya, maka kita akhiri sampai di sini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Malam ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau sendiri yang mendatangi orang yang sakit 38 tahun itu. Engkau sendiri yang berfirman, berbicara.
dan Engkaulah yang menyembuhkan dia, supaya ia bisa berhenti berbuat dosa. Hari ini Tuhan, Engkaulah yang datang ke dunia menemui kami. Yang malam hari ini ada firman-Mu yang kami dengar, supaya kami juga sembuh, supaya kami juga terbebas, supaya kami jangan terus berbuat dosa, supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk, supaya jangan kami kena kutuk. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar ini yang meyakinkan kami beroleh kesembuhan itu. Firman-Mu yang membuat kami menjadi orang beriman, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kami ada di sini, tentu Tuhan mau menyembuhkan tiap-tiap kami, supaya kami pulang dengan sorak-sorai. Kami tidak lagi berbuat dosa, melainkan kami menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain, memuliakan Allah dalam kehidupan kami, entah dalam keluarga kami ataupun di pekerjaan kami. Kami sudah mengerti apa gunanya kami hidup. Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang akan menyadarkan kami, yang berbicara dalam hati kami masing-masing ketika kami hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kuduslah yang akan meneruskan, karena kami percaya Allah bekerja sampai sekarang, Tuhan Yesus bekerja sampai sekarang, Roh Kudus bekerja sampai sekarang, firman Tuhan bekerja sampai sekarang. Jangan biarkan kami mati binasa, jangan biarkan kami dikutuk, jangan biarkan kami mengalami maut itu Tuhan. Ini doa kami. Biarlah malam hari ini terjadi keselamatan, terjadi kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Ya, sampai di sini ibadah kita malam ini. Tuhan memberkati. Ya, ada snack kita bisa dinikmati bersama-sama dan sambil bercerita. Ya, silakan supaya snacknya kita nikmati bersama-sama. Selamat malam, Tuhan memberkati.